A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Puja dan puji mari kita sama-sama panjatkan kepada yang selalu memberi kita nikmat, selalu memberi kita rizki, selalu memberi kepada kita seluruh kebutuhan dan hajat hidup kita. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang selalu memantau dan memandang kita. Dia yang selalu melihat, melihat isi hati kita, melihat ucapan kita, melihat seluruh perbuatan kita, dan menugaskan malaikat untuk mencatatnya, menyimpannya di buku amal kita. Dan kelak di yaumil qiyamah kita akan dibangkitkan dan kita akan diberi buku catatan itu, dan kita akan dihisab dengan buku catatan itu. Mudah-mudahan kita selalu sadar bahwa dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, kita selalu dilihat dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan, limpahkan dan berikan kepada Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan kita yang ada di sini mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah diakui sebagai umatnya yang layak dan berhak untuk mendapatkan syafaat darinya. Saudaraku sekalian, salah satu jenis penyakit hati yang harus kita hindari adalah adanya syak, keraguan. Keraguan yang tersimpan di dalam hati itu sangat bahaya. Kenapa? Karena keraguan itu bisa mendatangkan penyakit-penyakit hati yang lain. Di mana dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah, Allah berfirman, fi qulubihim marad. Dalam hati mereka itu ada penyakit, dan ketika dikaji di dalam tafsirnya, apa marad yang dimaksud oleh Allah di ayat ini, yaitu penyakit apa? Karena ayat ini berbicara tentang sifat orang munafik, maka salah satu ciri orang munafik, khas ciri orang munafik itu adalah apa? Dia ragu akan Allah. Maka karena marad yang ada di hati itu, kata Allah, fazadahumullahu marada, maka Allah mendatangkan penyakit hati yang lain. Keraguan itu bisa membuat kita pesimis, keraguan itu bisa membuat kita tidak bersyukur kepada Allah, keraguan itu membuat kita banyak dirungrung oleh kegalauan, kesedihan. Ini karena tidak yakin kepada Allah. Oleh karena itu saudaraku, salah satu sebab kenapa kita tidak yakin ke Allah, bisa jadi faktornya adalah karena kita tidak kenal ke Allah. Nah, pada season kali ini saya ingin menyampaikan satu hadis yang cukup panjang, hadis kursi, di mana di hadis ini Allah mengenalkan zatnya kepada kita. Semoga kita dengan menelaah hadis ini, kita semakin mengenal Allah, semakin bisa untuk menyingkirkan keraguan di dalam hati kita akan Allah, sehingga Allah menolong kita untuk menghapuskan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Saya dapati dalam kitab Nashihul Ibad, ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani, di hadis pertama, di mana di sini Allah berfirman, kata Allah, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzallamu. Wahai hamba-hambaku, ini haram tudul ma'ala nafsi. Sesungguhnya Allah itu, aku itu, kata Allah telah mengharamkan kedoliman atas diriku. Jadi saudaraku harus kita ingat bahwa Allah itu nggak mungkin berbuat dolim kepada kita. Jadi kalau Allah memberikan ujian kepada kita, ujian itu sudah ditakar dengan keadilan Allah, sesuaikan dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah memberikan kita ujian, maka pertolongan Allah itu sangat dekat, asal kita segera mendekati Allah. Kalau kita diciptakan oleh Allah, Allah nggak mungkin menciptakan kita terus membiarkan. Pasti Allah memberi rizki. Allah utus Nabi, Allah turunkan risalah. Untuk apa? Untuk membimbing kita. Jadi kalau misalkan nanti di yaumil qiyamah ada yang masuk neraka, itu bukan karena dia dizolimi oleh Allah,
tapi dia zalim kepada dirinya sendiri. Itu ya. Kenapa? Karena Allah sudah menurunkan petunjuk, Allah sudah mengutus nabi dan rasul, tetapi dia tidak mengikuti seruan dakwah dari rasul. Makanya orang yang ketika hidup di dunia belum sama sekali menerima dakwah dari rasul dan belum sama sekali mendapatkan seruan dakwah dari para pengikut Rasulullah SAW, maka orang ini nanti tidak akan diadab oleh Allah, tapi dia akan diuji dulu oleh Allah. Di surat Al-Isra ayat 15, wa ma mu'adzabina hatta nab'atsa rasula. Ini adalah bentuk daripada keadilan Allah. Allah nggak mungkin dolim kepada hambanya, ya gitu. Terus kalau Allah misalkan memberikan kita perintah itu pasti sudah distakar dan disesuaikan dengan ilmu Allah, dengan Rahman Rahim Allah, dengan keadilan Allah, sehingga nggak akan ada perintah yang di luar batas kemampuan kita. Kalau Allah melarang, pasti larangan itu adalah kebaikan. Gitu. Makanya orang yang masuk ke neraka itu sejatinya adalah karena dia zalim kepada dirinya sendiri. Zalimul li nafsi. Karena Allah itu tidak mungkin berbuat zalim kepada kita. Oleh karena itu saudaraku, jangan sampai kita berprasangka bahwa ada hal-hal yang buruk ya dari sangka kita yang diberikan ke Allah. Allah itu tidak akan zalim kepada hambanya. Allah nggak zalim kepada kita. Kenapa? Karena Allah telah mengharamkan kezaliman itu untuknya. Gitu. Jadi Allah bahasanya inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku tuh sudah mengharamkan kezaliman atas diriku. Zalim kepada siapa? Kepada kita semua. Gak mungkin, Allah tuh gak mungkin zalim. Itu ya. Jadi kalau nanti misalkan ada orang yang saya kok di dunia perasaan penuh dengan masalah, hidup itu penuh dengan ujian, bisa jadi yang menyebabkan kita penuh dengan masalah dan penuh dengan kesulitan hidup itu karena masalah dan kesulitan itu diundang oleh diri kita sendiri. Gitu. Jadi Allah nggak mungkin dolim kepada kita. Tidak, Allah tidak akan dolim kepada kita. Wa ja'altuhu bainakum haraman fala tadzalamu, dan Allah juga telah menjadikan kezaliman itu haram untuk kita lakukan di antara sesama kita. Maka jangan sampai kita berbuat dolim di antara kita. Kenapa? Karena Allah telah mengharamkan kedoliman itu atas dirinya, dan Allah jadikan kedoliman itu haram di antara kita. Maka saudaraku ya, Allah Rasul mengatakan ittaquz zulma, hati-hati ya, takutlah dengan kedoliman. Fainad dulumatu dulma yaumal qiyam. Karena sesuai apa? Ittaqud dulma fainad dulma dulumatu yaumal qiyam. Hati-hati dengan kezaliman, karena kezaliman itu akan menjadikan kita mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Jangan sampai ada secuil kezaliman yang kita lakukan kepada orang. Kalau Anda jadi atasan, jangan zalim kepada bawahan. Kalau Anda jadi pedagang, jangan zalim kepada pelanggan. Kalau Anda pembeli, jangan zalim kepada pedagang. Kalau Anda orang tua, jangan zalim kepada anak. Jika kita sebagai anak, jangan zalim ke orang tua. Jika kita sebagai seorang suami, jangan zalim kepada istri. Jika Anda sebagai seorang ibu, jangan zalim kepada anak. Jangan berlaku zalim. Kenapa? Karena kezaliman itu akan membuat kita mendapatkan kegelapan di hari kiamat, dan Allah telah mengharamkan kezaliman itu berlaku di antara kita. Bahkan kalau kita mendukung kezaliman saja, dukungan itu bisa membuat kita disentuh api neraka. Ya gitu. Jadi hati-hati. Ada di surat 11:113 ya, nanti silakan yang ada Quran di rumah dibuka aja. Jadi jangan sampai kita melakukan kezaliman. Kenapa? Karena Allah telah mengharamkan. Allah haramkan kezaliman atas dirinya, dan Allah telah mengharamkan kezaliman berlaku di antara kita. Maka jangan jadi hamba Allah yang zalim. Yang selanjutnya juga Allah berfirman di hadis kursi ini, kata Allah, ya ibadi kulukum dolun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian itu semuanya dolun, sesat, bingung. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan petunjuk. Fastahduni, maka mintalah kalian petunjuk kepadaku, ahdikum, maka aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Saudaraku, kita ini kalau nggak diberi ilmu oleh Allah, kalau kita nggak diberi arahan oleh Allah, kita tuh bingung. Ya, kalau Allah tidak memberikan kita akal, dan akal ini tidak diberi ilham oleh Allah, kita tuh bingung. Kita akan bingung bagaimana cara mengelola tanah, bagaimana cara memperkembangbiakan hewan, bagaimana kita melakukan
membangun rumah, kita pasti akan bingung. Dan semua ya yang hari ini bisa melakukan A, B, C, Z itu karena ilmu Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Maka jangan sombong. Kenapa? Karena sejatinya kita itu tanpa Allah, tanpa diberi ilmu oleh Allah, tanpa diberi petunjuk oleh Allah, kita tuh pasti bingung. Dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat juga. Gitu. Jadi kita ini kalau tidak diberi petunjuk, ilmu, pemahaman oleh Allah, kita pasti bingung dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, ya, kita itu jangan merasa ilmu yang ada pada diri kita ini adalah buah dari pemikiran kita. Enggak, Allah yang memberikan petunjuk kepada kita. Gitu ya. Baik untuk urusan dunia, baik untuk urusan akhirat. Itu maka kita harus paham ya, kenapa kita di dalam sholat setiap hari minta petunjuk kepada Allah. Karena saudaraku, kita ini kalau nggak dikasih petunjuk sama Allah, kita tuh akan bingung. Makanya lihat, orang yang jauh dari petunjuk Allah, jauh dari Quran, jauh dari sunnah gitu ya, hidupnya itu kayak orang linglung, nggak jelas mau ngapain gitu, nggak jelas. Makanya biasanya orang seperti ini itu akan ngikutin kebanyakan orang. Orang asiknya begini, ikutan begini. Orang asiknya begitu, ikutan begitu. Kenapa? Karena nggak punya arah tujuan dan hidup. Nggak punya arah tujuan dan hidupnya, dalam hidupnya gitu ya. Nah, kenapa? Karena bingung dia mau ngapain gitu. Kenapa? Karena Allah nggak berikan petunjuk. Makanya jangan sampai kita jauh dari petunjuk Allah, nanti kita akan menjadi orang yang linglung, bingung. Ya. Terus selanjutnya, kata Allah juga di sini ya, ya ibadi kulukum jaiun illa man at'amtuhu pastat'imuni ut'imkum. Wahai hambaku, kalian itu semuanya lapar kecuali orang-orang yang aku berikan makan. Maka pastat'imuni, mintalah kalian makan kepadaku, ut'imkum, maka aku akan memberi makan kepada kalian. Saudaraku, Allah menciptakan kita memiliki perut. Yang perut ini memiliki rasa lapar kalau tidak diisi makanan. Allah memberikan kita perut dan juga kerongkongan sehingga merasakan dahaga kalau nggak dikasih air. Dan kita ini ya, seluruh manusia bangun pagi, beraktivitas ke sana kemari, ya, ke ladang, ke sawah, ke PT, bekerja di berbagai bidang, di berbagai tempat, di berbagai ranah. Itu semua tujuannya salah satunya adalah untuk mencari makan dan minum. Nah, pertanyaannya, yang menyediakan makanan dan minuman kita itu kan Allah. Sumbernya itu Allah. Ya, gitu. Dialah yang menjadikan bumi terhampar luas. Terus membangun langit tanpa tiang itu ya. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan dialah yang menurunkan air dari langit sehingga air itu menyirami tanah yang kering, tanah yang tandus, menyirami kebun-kebun, sawah-sawah, sehingga dengan air itu apa? Fa akhraja bihi minas samarati rizqal lakum, kata. Sehingga dari tanah yang kering itu, dari kebun itu, dari sawah itu muncullah berbagai jenis tanaman, tumbuhan, dan Allah keluarkan buahnya sebagai rizki untuk kita. Nah, berarti kalau kita butuh makan, berarti kita tuh butuh Allah. Jadi jangan seperti orang yang gak jelas itu ya hidupnya. Jadi orang punya akal tapi gak bisa berpikir, itu apa? Kita itu butuh makan, sementara makanan kita itu diciptakan oleh Allah, disediakan oleh Allah, diberikan oleh Allah. Tapi ka Allahna sehingga orang yang gak butuh. Nah, ini aneh gitu ya. Gitu. Jadi seperti orang yang dia sadar dia butuh makan, dia sadar butuh minum, tapi ketika dia telah diberikan oleh Allah makanan dan minuman rizki dari kebunnya, dari ladangnya, berterima kasihnya bukan ke Allah tapi ke kebunnya, berterima kasihnya kepada penghuni kebun Sang Hyang Dewi Sri misalkan. Ini aneh. Kalau Anda beriman, berterima kasihnya ke Allah, bersyukur. Bagaimana caranya? Gunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk mentaati Allah, untuk menegakkan perintah-perintah Allah. Dan Anda yang hari ini makan minum tapi nggak mau ibadah kepada Allah, hey, di mana akalmu bro?
Kenapa Anda makan dan minum pada itu rezeki dari Allah, tapi nggak mau mengakui bahwa Anda itu butuh Allah? Kalau butuh Allah, ya tuh tahu sopan santun lah, tahu etika, tahu akhlak, tahu adab lah. Sok lihat PT ya. Kenapa karyawan itu berangkat pagi pulang sore, berangkat siang pulang malam, berangkat malam pulang pagi? Apakah cinta ke PT-nya? Kagak. Cinta ke bosnya? Boro-boro. Terus kenapa begitu nurut sama bosnya? Butuh apa? Butuh gajian dari bosnya. Kita kepada Allah itu butuh. Butuh apa? Butuh makan, butuh minum, butuh napas. Allah mengatur diri kita, ya seluruh fungsi organ itu bekerja maksimal itu kan Allah yang ngatur. Tapi kita ke Allah kayak orang yang nggak butuh. Akalmu di mana gitu? Sampai kita nggak mikir ke situ. Jadi Anda yang hari ini nggak mau ibadah, pada tiap hari makan rizki Allah, minum air dari Allah, dari air yang Allah turunkan ke bumi ini, Anda nggak punya rasa malu? Coba ke era, coba bahasa Sunda itu ya. Setebal apa sih mukamu bro? Emang kamu nggak bakal kembali ke Allah? Kembali. Jadi kalau kita ini butuh makan, butuh minum, ingat, yang nyedain makan minum itu bukan jin, bukan genderuwo, Allah. Jadi ibadahlah ke Allah. Gitu ya. Aduh, jadi emosi ya. Iya, emosi ninggalin jelema nu gitu teh, tahu diri gitu. Tapi kan belah insyaallah ya Allah itu menyayangi mereka. Lihat Allah itu ya. Allah itu tahu ya kita itu sering maksiat. Allah itu tahu kita tuh sering berbuat dosa kepadanya. Allah itu melihat ketika kita ingkar kepadanya. Allah itu memandang ketika kita melanggar larangannya, menjauhi perintahnya. Allah itu melihat. Tapi Allah tidak pernah mencabut rezekinya dari kita. Tapi Allah tidak pernah mencabut nikmatnya dari kita. Dan Allah itu selalu menunggu kita dalam tobat kita. Allah selalu menanti kita. Bahkan di dalam Al-Quran itu sampai Allah bahasanya begini, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang hari ini telah banyak berbuat dosa, ayo jangan putus asa dari rahmat Allah. Saudaraku, kalau kita di dunia hari ini butuh makan, butuh minum sebagai bekal hidup, kita di kuburan ini butuh pertolongan Allah. Kita di kuburan ini gak ada teman, istri, anak ninggalin kita. Terus kalau di dunia kita bisa sama istri sama anak aja masih butuh Allah. Kita butuh Allah untuk menyediakan makanan dan minuman kita. Terus di dalam kubur, apakah Allah mau nolong kita kalau hari ini kita nggak segera bertobat ke Allah? Ayo kawan. Nunggu apa lagi? Jangan sampai kita asik dalam maksiat, padahal maksiat itu akan menjadi kengerian untuk kita nanti di yaumil qiyamah. Akan jadi petaka untuk kita di alam barzah. Ayo kawan, hijrah. Ramadan, ya. Nih, Ramadan ini bulan penuh ampunan. Allah menunggu kita di tobatnya. Allah selalu menanti kita. Allah tuh sayang kita. Allah tuh sayang kepada kita. Sekalipun dosa kita numpuk setinggi langit, seluas samudera, maka rahmat Allah itu lebih luas dari itu semua, saudaraku. Kita itu butuh Allah. Sadarilah itu kawan. Sadari itulah kawan, yang itu kita tuh benar-benar butuh Allah. Ayo kita sama-sama hijrah kawan. Terus kata Allah ya di hadis ini selanjutnya, Ya ibadi kulukum airin illa man kasautuhu pastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kalian itu datang ke bumi ini dalam keadaan telanjang, dan kalian itu butuh pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan beri kalian pakaian.
Saudaraku, kita datang ke dunia ini tanpa membawa apa-apa. Tak ada selai benang pun yang menutup tubuh kita. Tapi dunia ini kadang panas, kadang dingin. Allah menyediakan pakaian ya untuk kita. Allah menyediakan orang tua yang siap ngurus, ngerawat kita, menyayangi kita. Kak, jadilah hamba yang pandai balas budi ke Allah, mau ibadah, ke orang tua, mau berbakti. Kita jangan jadi anak yang songong, jangan jadi hamba Allah yang songong. Berani ngelawan Allah, Kak, kita kan gak akan mampu. Terus apa alasan kita maksiat sampai hari ini? Ya Allah ya Rabb. Ya, terus di hadis ini juga Allah berfirman, hadis yang ini bukan Quran ya. Terus kata Allah, ya ibadi innakum tuhti'una bil-laili wan nahar wa anna aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah, ya hamba-hambaku, kalian itu bermaksiat kepadaku di waktu malam dan di waktu siang. Wa anna aghfiru dzunuba jami'a, dan aku itu mengampuni dosa-dosa kalian. Lihat, kita maksiat di waktu malam, kita maksiat di waktu siang ke Allah, tapi Allah itu selalu menunggu kita dan memberikan ampunannya untuk kita. Maka kata Allah, astaghfiruni, ayo segera minta ampun kepada Allah. Saudaraku, kalau kita nggak minta rizki kepada Allah, Allah udah jamin rizki kita. Maka lihat ya, orang yang kafir sekalipun nggak ibadah kepada Allah, dijamin rizkinya. Sekalipun kita ingkar kepada Allah, sekalipun kita nggak mau sujud kepada Allah, rizki dijamin. Tapi kalau ampunan, Allah hanya berikan kepada orang yang meminta. Dan Allah berikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi nggak semuanya, enggak. Makanya nanti ketika orang masuk ke neraka, itu ada yang keluar dari neraka karena diampuni dosanya oleh Allah, ada yang tidak. Makanya di dalam surat An-Nisa ayat 48 Allah mengatakan, innallaha yaghfiru, apa kata Allah ya? Maaf, saya lupa lagi. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Jadi ada dosa-dosa yang diampuni dan ada yang tidak. Maka saudaraku, kita tuh butuh ampunan Allah. Jadi jangan sampai ketika nanti kita datang kepada Allah, dosa kita banyak, dan di antara dosa itu ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Apalagi kita ini termasuk orang yang siang dan malam bermaksiat kepada Allah, tapi gak mau minta ampun kepada Allah, gak mau tobat kepada Allah. Padahal tidak ada satupun yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah. La yaghfiru dzunuba jami'a. Dan la yaghfiru dzunuba illa anta, gitu ya kalau di Sayyidul Istighfar. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah. Dan Allah mengampuni dosa kita semuanya asal kita bertobat. Jadi jangan sampai kita tuh hari maksiatnya kita senang mengerjakan gitu ya. Sementara kita butuh ampunan Allah tapi tobatnya dijauhi. Nah, ini jangan sampai begitu gitu. Ya. Terus Allah juga di sini menegaskan tentang kekayaannya. Ya ibadi innakum lam tablughu dzarri fataduruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni. Kata Allah, wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa memberikan mudarat kepadaku dan sekali-kali tidak akan sanggup memberikan manfaat bagiku. Jadi Allah itu zat yang as-somad, yang ahad, yang wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau kita ibadah kepada Allah, bukan berarti Allah butuh ibadah kita. Jadi ketaatan kita tidak akan menambah kerajaan Allah. Kemaksiatan kita juga tidak akan menambah mengurangi kerajaan Allah. Jadi Allah itu tidak butuh manfaat dari kita dan kita tidak bisa memberikan mudarat kepada Allah. Maka kalau kita hari ini maksiat, itu hakikatnya maksiat itu adalah
kemudorotan untuk diri sendiri, dzalimu li nafsi. Maka ayo segera bertobat. Ya. Terus selanjutnya juga Allah berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa zinakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama di antara kalian dan yang terakhir di antara kalian, baik jin atau manusia, ala atqa qalbi rajulin wahidin, dan kalian itu benar-benar bertakwa kepada Allah dalam ketakwaan yang sama, seperti satu hati, ya. Maka kata Allah apa? Mazada dalika fi mulki syai'a, maka ketakwaan kita itu tidak akan menambah kerajaan Allah. Jadi Allah itu tidak butuh takwa kita. Kagak. Allah nggak butuh taat kita. Enggak. Kita nggak taat kepada Allah, Allah nggak rugi. Kita taat kepada Allah, Allah nggak untung. Kita takwa kepada Allah, Allah nggak dapat manfaat dari ketakwaan kita. Tidak. Kenapa? Karena Allah tidak butuh ketaatan kita. Terus kita taat kepada Allah kenapa? Karena kita butuh ridho Allah, kita butuh rahmat Allah. Itu. Ya. Terus kata Allah juga di sini, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa zinakum kanu ala afzari qalbi rajulin wahidin mana qasodalika min mulki syai'at. Wahai hamba-hambaku, jika orang pertama di antara kalian sampai yang terakhir, baik dari kalangan jin atau manusia, dan semua kalian bermaksiat kepadaku dalam frekuensi maksiat yang sama, semuanya beragajul gitu ya, berdegong, maksiat, kafir kepada Allah, semuanya baik manusia atau jin, maka kata Allah apa? Mana kosong, tidak akan mengurangi min mulki syai'at, dari kerajaan Allah sedikit pun. Jadi kita maksiat itu Allah nggak rugi, enggak. Bahkan kata Allah di sini, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa zinakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatuhu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusu mihyatu idza udkhilal bakhra. Wahai hamba-hambaku, kata Allah ya, seandainya orang yang pertama di antara kalian sampai yang terakhir, yang pertama diciptakan sampai yang terakhir lahir ke muka bumi, baik dari kalangan jin atau manusia, berkumpul ya di satu tanah yang luas, di satu tanah yang lapang. Terus setiap kita itu fas'aluni, minta ke Allah, minta gunung emas lah, ya, minta rumah dari perak lah, atau minta apa saja, dan semua Allah berikan permintaannya, baik yang jin baik yang manusia, semua diberikan permintaannya. Apa kata Allah? Maka semua yang Allah berikan kepada kita itu tidak mengurangi kekayaan yang ada di sisi Allah, kecuali, ini gambarannya, kecuali seperti apa? Berkurangnya satu buah jarum dicelupkan ke tengah laut, terus diambil. Nah, kata Allah, apa yang Allah berikan kepada seluruh makhluk dari kalangan jin dan manusia, dari yang pertama sampai yang terakhir, itu seperti setetes berkurangnya air yang ada di samudra dengan ketika diambil dengan mencelupkan jarum. Jadi saya datang ke laut bawa jarum, dicelupin, diangkat. Nah, air yang ada di jarum itu ibaratnya ya, itu adalah semua yang Allah berikan kepada seluruh manusia, dari yang pertama sampai yang terakhir, baik jin dan manusia, dari kekayaan Allah. Jadi Allah itu maha kaya. Makanya kalau kita hari ini sedang diuji oleh Allah dengan ekonomi, punya hutang, punya kesulitan hidup, deketin Allah yang maha kaya, yang maha pengasih, yang maha pemurah. Jangan deketin manusia, nanti kecewa hatimu, rontok hatimu bro, rungkan jiwamu. Deketin Allah, minta tolong kepada Allah, perbaiki keyakinan kita ke Allah. Kalau hari ini kita hidupnya sering susah, sering sulit, sering mengeluh,
Bukan masalahnya yang terlalu gede buat kita, bukan masalahnya yang terlalu rumit untuk kita, tapi apa? Keyakinan kita yang bermasalah ke Allah. Nah, ini harus diperbaiki. Ragu bisa jadi. Itu ya. Kenapa? Allah itu maha kaya. Selain maha kaya, maha rohman, maha rohim, maha baik, maha ngurus kita. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu yang terjaga untuk ngurus kita, memandang kita, melihat kita. Coba ngapain lagi? Terus kenapa kita jauh dari Allah? Ya. Kata Allah juga, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man jahada wa ghairu dzalik fala yalumanna illa nafsu. Nah, kata Allah ya, di sini di ujungnya, wahai hamba-hambaku, amal-amal itu adalah perbuatan kalian sendiri. Aku akan menghitungnya dan juga akan memberikan pahala amal-amal itu dengan sempurna. Jadi kata Allah, oleh karena itu bagi yang mendapatkan balasan baik, hendaklah ia bersyukur kepada Allah. Ya, dan bagi yang mendapatkan balasan yang buruk, maka jangan mencela kecuali terhadap dirinya sendiri. Jadi hari ini kita beramal, Allah membiarkan, ayo beramal. Ya, Allah mencatat, dan kalau misalkan nanti di yaumil kiamah kita mendapatkan kebaikan, ya karena amal kita baik. Kalau nanti di akhirat kita mendapatkan keburukan, ya karena amal kita buruk. Saudaraku, hadis yang tadi itu menjelaskan tentang beberapa poin dari Allah untuk kita. Semoga cara saya menjelaskan bisa menambah keyakinan kita kepada Allah, bisa membuat kita lebih berusaha untuk yakin sama kebesaran Allah, pertolongan Allah, betapa dekatnya kita dengan Allah. Cuman kita aja yang jauh dari Allah. Apa yang menjauhkan kita dari Allah? Keyakinan kita yang bermasalah. Allah itu dekat kepada kita melebihi dekatnya urat leher dengan kita. Tapi ya kitanya yang sering menjauh dari Allah. Maka kalau kita hari ini diberikan dalam hidup ini banyak masalah, ya salah satu masalahnya itu adalah karena masalah yang ada di dalam hidup kita dihadapi dengan cara kita jauh dari Allah. Ini yang menjadikan kita berat menghadapi masalah itu. Oleh karena itu saudaraku, mudah-mudahan kata-kata yang singkat ini memberikan kebaikan bagi saya menyampaikannya dan bagi saudara yang menyimaknya. Semoga Allah merahmati kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.